Nah, di video kali ini kita akan mencoba membahas soal fisika SIMA UI ya, berkaitan dengan materi radiasi benda hitam. Nah, biasanya untuk soal SIMA UI ini agak sedikit kompleks ya, sedikit sulit baik dari sisi konsep maupun dari sisi angkanya. Ya, kita akan coba saja kerjakan bersama-sama. Gambar di atas ya adalah grafik intensitas I terhadap panjang gelombang lambda. Radiasi elektromagnetik dari benda yang memiliki emisivitas 0,5 ini berarti E. Diasumsikan semua foton yang diradiasikan memiliki lambda maksimum dan diketahui sigma. Jadi sigma itu adalah konstanta Stefan Boltzmann ya, 5,67 kali 10 pangkat min 8. Kemudian B ini mestinya C. Ya, Dek ya. C itu adalah konstanta pergeseran Wien, 2,898 kali 10 pangkat min 3 ya. Lalu di sini ada H, ini adalah konstanta Planck ya, 6,6 kali 10 pangkat min 34. Lah yang ditanyakan adalah jumlah foton, berarti ini kita misalkan aja N, yang diradiasikan benda tersebut setiap detik per meter persegi. Bila temperaturnya 4000 Kelvin adalah, nah, kata kuncinya ada di sini, radiasi. Ya, berarti nanti nyambung dengan daya radiasi. Masih ingat rumus untuk menghitung daya radiasi? Tentu masih ingat ya. Jadi P itu sama dengan E kali A kali sigma kali T pangkat 4. Ya. Rumus ini adik-adik pelajari ketika kalian belajar pertama kali tentang radiasi benda hitam. Ya, ini fisika SMA kelas 12. A itu adalah luas penampang atau luas permukaan benda. Ya, kalau bendanya berbentuk bola ya berarti nanti menggunakan rumus luas bola, ya. Kemudian P ya itu adalah daya. Yang namanya daya itu definisinya kan energi per satuan waktu. Ya tinggal ditulis berarti E per T nanti sama dengan E kali A kali sigma kali T pangkat 4. Ya, T di sini waktu. Nah, E di sini adalah energi foton. Ya, Dek ya. Energi foton untuk satu buah foton ya rumusnya adalah E sama dengan Hc per lambda. Nah, C di sini adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa ya, 3 kali 10 pangkat 8. Ini untuk satu foton. Nah, kalau untuk N foton, ya berarti tinggal dikalikan dengan N. Kan gitu logikanya, ya kan? Jadi E sama dengan N kali H kali C dibagi dengan lambda. Ini untuk N buah foton, ya. Artinya E di sini, ya ini kan untuk N buah foton. Bisa kita ganti dengan ini, NHC per lambda. Ya, jadi NHC ya per lambda kali T. Nah, ini tinggal ditulis ulang. E kali A kemudian kali sigma, ya kan, kali T pangkat 4. Nah, coba di soal dikatakan bahwa asumsinya ini ya, perhatikan. Diasumsikan semua foton yang diradiasikan memiliki lambda maksimum. Nah, berarti di sini lambda maksimum. Ya, Dek ya. Lalu yang ditanyakan adalah jumlah foton tiap detik. Detik itu kan T per meter persegi. Ini berarti A, ya. Berarti nanti yang ditanyakan itu adalah N per A kali T. Nah, coba perhatikan lagi. Di sini ada N, ya kan? Di sini ada T, kemudian di sini ada A. Berarti langkah selanjutnya adalah A ini tinggal kita pindah ke bawah. Ya, mirip seperti kalau kita kali silang ya. Jadi A ini kita pindah ke bawah, kemudian lambda maksimum ini kita kalikan ke atas ya, kemudian H kali C ini kita kalikan ke bawah. Persis seperti ketika adik-adik ketemu dengan perkalian silang ya, matematika SMP ini sebenarnya ya. Oke, langsung aja ya. Jadi N per A kali T ya sama dengan E kali sigma kali T pangkat 4 kali lambda maksimum. Ya, Dek ya. Kemudian per H dikalikan dengan C. Nah, langkah selanjutnya adalah kita akan mencari berapa lambda maksimum. Ya, yang diminta adalah ketika temperaturnya itu 4000 Kelvin. Padahal kalau kita amati grafiknya, ya di sini ada grafik untuk temperatur 2000 Kelvin, ya. Jadi ini adalah grafik hukum pergeseran Wien sebenarnya. Nah, ini ada temperatur 2000 Kelvin. Data ini berarti nggak kita gunakan ya. 3000 Kelvin juga nggak kita gunakan. Yang kita gunakan itu adalah data ketika temperaturnya 4000 Kelvin. Nah, ini lambda maksimumnya itu berapa, ya.
Nah, dengan menggunakan hukum pergeseran Wien. Jadi lambda maksimum dikalikan dengan T ya, itu katanya sama dengan C. Ya, C itu adalah konstanta pergeseran Wien. Nah, sehingga dari sini ya kita dapatkan bahwa lambda maksimum itu sama dengan C per T. Jadi tinggal diganti aja nih lambda maksimum diganti dengan C per T ya. Jadi E kali sigma kali T pangkat 4 dikalikan C ya kan. C-nya di sini adalah konstanta pergeseran Wien ya. Jadi jangan rancu dengan C apa namanya? Ini ya, cepat rambat cahaya di ruang hampa ya. Nah, ini C besar. Kemudian dibagi dengan H dikalikan dengan C, nah dikalikan dengan T. Nah, T pangkat 4 dengan T ini kan bisa disederhanakan. Berarti T-nya dicoret, pangkat 4 ini jadi pangkat 3. Oke, sampai sini bisa dipahami ya, Dek ya. Nah, coba kita cek ini opsinya sekarang ya. Pilihannya. Ini kan 2,6 kali 10 pangkat sekian, 2,6 kali 10 pangkat sekian, dan seterusnya ya. Kalau kita perhatikan, ini angka pentingnya itu kan sama semuanya, 2,6 semuanya. Maka fokus kita itu ada di 10 pangkat sekian ini ya, sekiannya itu berapa. Nah, sehingga nanti kita bisa pakai pembulatan ya supaya mudah. Mengingat kita tidak boleh menggunakan kalkulator ya, Dek ya. Nah, kita bulatkan aja. Coba. Berarti ini saya lanjutkan di atas ya. N per A kali T, ya ini saya tulis ulang. E-nya itu kan 0,5 berarti setengah ya. Lalu sigmanya ini kan 5,67, ini kita bulatkan aja jadi 6 gitu ya supaya mudah ya. 6 kali 10 pangkat min 8. Lalu T pangkat 3. Nah, T-nya itu kan 4000 Kelvin. Kalau 4 pangkat 3 ya, itu kan 64 ya. Jadi 64 1000 pangkat 3 atau 10 pangkat 3 terus dipangkatkan 3 lagi berarti kan 10 pangkat 9. Sampai sini bisa dipahami ya. Lalu kita kalikan dengan C. Nah, C-nya di sini 3 ya, 2,898 ini kita ganti aja, kita bulatkan jadi 3. 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, ini enggak cukup ya. 3 kali 10 pangkat min 3. Nah, coba ini saya rapikan sedikit. Jadi 3 kali 10 pangkat min 3. Ya, nggak apa-apa ya, Dek ya. Oke, ini per A-nya tadi, kok A? H-nya tadi berapa? H-nya itu 6,6 ya. Kita bulatkan aja jadi 6 ya. Kali 10 pangkat min 34. Lalu kita kalikan dengan C. C itu adalah cepat rambat cahaya di ruang hampa ya. 3 kali 10 pangkat 8. Nah, sekarang coba kita sederhanakan ya. Kita coreti yang sama. 3 dengan 3 ya kan. Kemudian 6 dengan 6. Terus setengah kali 64, 32. Nah, ini biarkan aja ya. Beda dengan di sini. Ini kan 2,6 sementara di sini 32. Kenapa? Karena kita menggunakan pembulatan ya, nggak apa-apa. Nah, sekarang kita akan coba menghitung 10 pangkatnya ini pangkat berapa kan begitu. Ya, ini pangkat min 8 ketemu dengan pangkat 9 itu kan jadinya pangkat 1. Lalu pangkat 1 ketemu dengan pangkat min 3 itu kan 10 pangkat min 2. Ya, Dek ya. Nah, per 10 pangkat min 34 dengan 10 pangkat 8 itu kan jadinya 10 pangkat berapa? Min 26. 10 pangkat min 26 kalau naik ke atas itu kan 10 pangkat 26. Ya kan, jadi 32 kali 10 pangkat 24. Nah, di sini kan 2,6 berarti sekian koma sekian. Nah, kita tiru ini bentuknya. Kalau 32 kita jadikan 3,2 ya, berarti 3,2 kali 10 pangkat 1 itu kan jadinya 32 kali 10 pangkat 24 ya, Dek ya. Berarti ini sama dengan 3,2 kali 10 pangkat. Nah, ini 1 ditambah 24 jadinya 25. Nah, berarti kita cari yang pangkatnya itu 25. Berarti yang C. Ya, jadi kalau ditanya berapa jumlah foton yang dipancarkan ya setiap detik per meter persegi ya ketika temperaturnya 4000 Kelvin itu kira-kira 2,6 kali 10 pangkat 25. Ya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu di pembahasan soal berikutnya.